Pancasila merupakan suatu sistem yang mendasar dan fundamental karena mendasari seluruh kebijakan penyelenggaraan negara. Ketika suatu sistem yang bersifat mendasar dan fundamental itu dapat dikatakan sebagai sistem filsafat. Dinamika Pancasila sebagai sistem filsafat terbagi pada 3 era. Yang pertama, era pemerintahan Soekarno. Gagasan tersebut merupakan renungan filosofis Soekarno atas rencana berdirinya Indonesia merdeka. Namun pada masa itu hanya tidak diuraikan secara rinci, hanya dalam bentuk adagium politik dan bersifat teoritis. Nah, pada masa itu Soekarno menekankan bahwa Pancasila merupakan filsafat asli bangsa Indonesia yang diangkat dari akulturasi budaya bangsa Indonesia. Yang kedua, pada era pemerintahan Soeharto. Pada era ini, Pancasila sebagai sistem filsafat berkembang ke arah yang lebih praktis, yang disebut dengan Weltanschauung. Artinya, Pancasila sebagai sistem filsafat tidak hanya digunakan untuk mencari kebenaran dan kebijaksanaan, tetapi juga digunakan sebagai pedoman kehidupan masyarakat sehari-hari. Yang ketiga, pada era reformasi. Pada era ini, Pancasila sebagai sistem filsafat kurang terdengar resonansinya, akan tetapi bergema dalam wacana akademik, termasuk dalam pidato B.J. Habibie 1 Juni 2019. Ia mengingatkan kembali kepada kita bagaimana pentingnya filosofis ke ground flag bagi Indonesia merdeka. Lalu tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Tantangannya muncul dalam 2 bentuk. Yang pertama, muncul dari kaum kapitalisme dan yang kedua, muncul dari kaum komunisme. Selanjutnya, urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat akan dijelaskan oleh Bagas dan Sekar. Urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat atau yang lebih dikenal dengan filsafat Pancasila mempunyai arti refleksi filosofis Pancasila sebagai dasar negara. Menurut sastra prateja ada 4 makna filsafat Pancasila, yaitu yang pertama, agar diberikan pertanggungjawaban secara rasional dan mendasar mengenai sila-sila dalam Pancasila sebagai prinsip-prinsip politik. Kedua, agar dapat dijabarkan lebih lanjut sehingga menjadi operasional dalam bidang yang menyangkut dengan kehidupan bernegara. Ketiga, agar dapat membuka dialog dengan berbagai perspektif baru sehingga menjadi operasional dalam bidang bernegara dan berbangsa. Keempat, agar dapat menjadi kerangka evaluasi dalam berbagai bidang kehidupan yang menyangkut berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Nah, tadi Angel sudah menjelaskan tentang urgensi Pancasila menurut siapa tadi, Angel? Oke, tapi masih ada 4 hal urgent lainnya nih tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama adalah meletakkan Pancasila sebagai sistem filsafat dapat memulihkan harga diri bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dalam politik, yuridis, dan merdeka dalam mengemukakan ide-ide pendapatnya terhadap kemajuan bangsa Indonesia terhadap material maupun spiritual. Yang kedua, Pancasila sebagai sistem filsafat dapat membangun alam pemikiran yang berakar dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia itu sendiri, sehingga nantinya bangsa Indonesia dapat menghadapi berbagai macam ideologi yang ada di dunia. Yang ketiga, Pancasila sebagai sistem filsafat dapat menjadi pijakan dalam menghadapi globalisasi yang ada di luar sana. Globalisasi memiliki tantangan berupa dapat melunturkan semangat kebangsaan dan juga melemahkan sendi-sendi perekonomian yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat banyak. Yang keempat dan yang terakhir, Pancasila sebagai sistem filsafat dapat menjadi way of life dan way of thinking bangsa Indonesia itu sendiri untuk menjaga Keseimbangan dan konsistensi antara tindakan dan pemikiran. Kasih ya. Sekian yang dapat kami